Sidang gabungan yang saya hormati, kita akan segera memulai dengan ibadah pada pagi hari ini sehubungan dengan kembalinya kasih kita Bapak Ali Sutomo kemarin tanggal 24 Desember. Saya undang sidang pertemuan untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan satu pujian, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, pujian nomor 57. Yesus kami bersyukur.
duka yang terdalam sekali. Tapi di saat kita menyadari bahwa kekasih kita saat ini berada di Dia, berada pada Kristus, berada di tempat yang terbaik, duka cita itu akan menjadi sukacita. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita akan pujikan pujian Indah Rencanamu. Pujian nomor 48, halaman 52. Pujian nomor 48, halaman 52. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti. Pujian nomor 48, halaman 52. Mari katakan sekali lagi, indah rencanamu Tuhan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. hatiku mengerti sekarang. Hatiku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Hatiku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan
sana bersama dengan kekasih kita yang sudah mendahului kita. Pujiannya akan membawa kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Bilakah ku diam di sana, pujian nomor 19, halaman ke-24. Dan jika langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, duka cita, aliran kehidupan mengalir dari katamu, keteduhan sempurna abadi, menyembah samanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, duka cita, aliran air kehidupan mengalir dari katamu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudusmu, sujud menyembah samanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Bilakah ku diam di sana. Bilakah ku diam di sana. Silahkan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara sekalian, dari kemarin saya melihat begitu banyak tamu yang hadir, walaupun mereka tidak mengenal dekat saudara saya ini. Saya melihat betapa persaudaraan telah terbangun di antara kita. Saya bersyukur karena perhatian yang Bapak Ibu berikan juga perhatian yang benar-benar tulus. Sejak dipanggilnya pulang saudara saya ini tanpa dikomando, serentak. Saya bersyukur karena saya mempunyai keluarga besar, yaitu keluarga besar yang berminister, yang tidak jauh berbeda. Bahkan di antara saudara-saudara adalah orang-orang benar-benar seperti saudara-saudara sedaging dengan kami. Inilah yang akan menginspirasi hidup kita semua, bahwa kita menjadi satu keluarga besar, di mana kita tidak terikat oleh aliran darah, latar belakang keluarga, latar belakang suku, tingkat sosial ekonomi, latar belakang pendidikan, dan lain sebagainya. Kita bisa membangun terus dalam ketulusan bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, ini adalah kakak tertua saya, selain beberapa anak angkat dari papa mama saya. Papa mama saya juga orang yang memiliki hati mengasihi orang. Ada beberapa anak angkat yang sudah menyatu dengan keluarga kami seperti anak-anak. Ini kakak tertua yang saudara-saudari, tetapi harus jujur diakui, ini anak paling nakal. Bukan bermaksud untuk mengungkit masa lalu, tapi fakta ini tidak bisa dibantah. Keluarga besar kami tahu paling mau berkuasa, paling mau diistimewakan,
sejak masih muda. Paling berani kepada orang tua. Belajar silat, belajar karate, belajar berbagai ilmu kanuragan. Dan paling ciong dengan saya. Dia belajar silat, saya juga belajar silat. Keluarga saya tahu. Dan saya paling berani dari semua saudara-saudara. Jadi waktu muda, ya ribut dengan keluarga lain, saya menghadapi. Itu kalau keluarga bukan 1-2 menit, itu bisa beberapa menit, bisa belasan menit, tidak berhenti. Tetapi jalan hidup saya berbeda. Walaupun dibesarkan dalam keluarga besar Kristen yang cukup rajin ke gereja, karena ada salah satu anak yang bukan saudara daging dengan saya, yang juga menjadi anak seperti saudara sedaging, aktif di gereja, menjadi guru sekolah minggu. Rumah kami juga yang dipakai untuk kebaktian, kalau dulu dalam bahasa Belanda berkering. Tapi kakak satu ini sudah wali Belanda. Jalan hidup telah mengantar saya menjadi pendeta. Sempat lepas dari keluarga besar dan sesekali terhilang. Sempat saya tidak mengenali saudara-saudara kami. Ini saudara kami saya. Karena saya paling lepas. Tetapi saya seperti orang yang disisihkan dan disingkirkan Tuhan untuk rencana besar bagi kerajaan surga. Dalam kehidupan sebagai seorang yang dipanggil untuk melayani Tuhan, saya berdoa setiap hari untuk keluarga saya. Satu persatu keluarga saya bertobat. Artinya bukan masuk Kristen, sudah Kristen. Kecuali istri dari kakak saya ini bukan orang Kristen. Tapi ketika masih beragama lain, saya pernah berkata, suatu hari kamu akan melayani Tuhan. Dia berkata, karena papa mamanya pada sangat aktif. Rumahnya dipakai untuk ibadah agama. Satu hal yang mustahil. Bahkan bapaknya adalah seorang tokoh dari mertua, dari tokoh yang disegari di masyarakat sekitar rumah. Akhirnya saudara, kata ipar saya, Ibu Sri, menjadi orang tua saya. Tapi kakak saya malah begitu. Tetapi saya selalu berdoa, tidak tiap hari, tapi saya selalu berdoa. Masa aku masuk surga, keluarga aku tidak masuk surga. Tuhan hajar dia, dan hajarannya tidak pernah berhenti sampai mati. Seorang yang cerdas, yang sekolah tidak bayar karena kecerdasan. Keluarga saya yang kasih cerdas, tidak bayar untuk sekolah karena cerdas dan beasiswa. Tapi paling susah ekonominya. Walaupun sempat menduduki posisi yang baik di satu perusahaan, tapi juga tetap jawaban doa dia harus dihancurkan. Yang akhirnya sakit dan berkali-kali memarahi. Dan saya melihat bagaimana takutnya dia menghadapi kematian. Saya melihat gentarnya dia menghadapi kematian. Ini pasang surut. Dan yang paling ditakuti anak-anak hari ini kalau Bapak tidak masuk surga. Saya berdoa, Tuhan, masa tidak masuk surga. Satu hal yang saya tangkap, saya bukan Tuhan, tapi saya memiliki kepakaran. Orang ini telah dipersiapkan Tuhan dalam penderitaan untuk mendapat kesempatan masuk ke dalam ibadah. Walaupun mungkin tidak menjadi anggota keluarga kerajaan, anggota keluarga. Tuhan tidak akan pernah menutup mata terhadap perjuangan yang dilakukannya di hari-hari terakhir sebelum Tuhan panggil dia.
Dia menjadi pelayan dari jemaat GBI Sentral sebagai sound engineer. Dia tidak pernah mau dibayar. Sesusah apapun hidupnya, dia tidak pernah menerima uang. Mungkin selain baik, karena pernah punya posisi yang baik di perusahaan, pernah punya uang, punya mobil, sekarang harus menjadi sound engineering, tidur di belakang. Tapi dia datang ke Rehoboth. Dia selalu berkata, aku stres dengan khotbah di gereja itu. Katanya, tidak mengurangi hormat saya kepada siapa. Dia berkata, bagaimanapun dia telah kembali memandang Tuhan. Dia tidak sempurna. Anak-anaknya sering meragukan di surga dan neraka. Saya kasih tahu kepada Astri dan Novi hari ini, bukan apple to apple, harus apple to apple. Kamu beda dengan papamu yang telah malang melintang di belantara hidup tanpa kendali. Tapi ingat, Tuhan memberikan kendali. Tuhan beri kendali dari tuannya dengan kesulitan, malu, dijatuhkan, disakiti, nyaris berkali-kali sekarang. Itulah cara yang Tuhan lakukan untuk bisa mengembalikan dia satu kali bertemu dengan orang tuanya yang sudah mendahului saudaraku ke surga. Mama saya sebelum meninggal memiliki keajaiban-keajaiban. Saya sendiri malah tidak ingat. Saya sendiri tidak ingat, tapi keluarga saya sering mengingatkan. Sebelum meninggal, waktu mau dimandiin, dia berkata, jangan mandiin sekarang, mandiin nanti. Sekalian meninggal. Sementara sudah meninggal sempat bangkit. Betul. Bangkit. Dia pesan, ini biar di Jakarta, biar ini. Lalu blok mati lagi. Luar biasa kan? Mungkin orang bilang ini ngomong kosong. Bukan 1-2 orang yang jadi saksi. Dan ini menunjukkan bahwa keluarga saya adalah keluarga yang memang dikasih, dibelas kasih. Mama saya meninggal dengan sakit kanker berat. Tapi sudah tahu sakit kanker itu membuat apa? Membuat kami tiap malam bersekutu, nyanyi, memuji Tuhan dengan lagu-lagu Protestan. Datang pundi Gusti kula, kelangan adi asmamu. Datang pundi topunya, pundi kula. Akhirnya Tuhan, kemana kau pergi? Kemana kami cari engkau? Meninggal juga saudara. Berdoa, didoakan, kebaktian. Ya tentu tidak maaf, tidak maaf, tapi hampir, selalu hampir. Kita kumpul, kita doa satu persatu, ganti berdoa. Meninggal juga. Tapi Allah sudah punya rancangan bahwa salah satu anaknya akan jadi hamba Tuhan yang akan merubah dunia. Akan merubah. Mungkin orang tidak pernah dengar cerita ini, tapi di depan keluarga besar ini biar sudah dengar bahwa ini bukan anak proses. Sudah mati bisa bangkit. Betul Pak Indonesia. Betul Pak Indonesia. Bangkit. Sudah mati. Dia bisa bangkit, bisa besar, tidur lagi. Mati loh. Hebat. Mau dimandiin pagi karena sudah dalam kondisi parah. Jangan sekarang, nanti sekalian lagi. Sedangkan papa saya meninggal di hari tua. Sempat berpesan, jangan lupa pendeta itu. Satu pendeta dari gereja Kristen Jawa. Orang mau meninggal masih ingat gereja sudah. Aku janji. Maka kalau saya ketemu pendeta ini, saya bayar. Orang-orang yang mengenal Tuhan, tidak sempurna, tapi mengenal Tuhan. Satu persatu keluarga saya yang diselamatkan. Bahkan di antara mereka menjadi pendeta. Hanya mungkin harus ikut catatan. Ayo, kembali ke terakhir. LPG. Jangan terlalu jangan mau.
Tapi saya bersyukur karena keluarga saya sedikit demi sedikit terus ke bawah, satu persatu ke Rehoboth. Satu persatu ke Rehoboth. Puji Tuhan. Karena kakaknya sudah terhilang dari keluarga. Saya lebih dekat dengan orang lain daripada keluarga. Karena bagi saya, keluarga saya adalah orang-orang yang bisa sehidup semati dengan segala perjuangan untuk kerajaan surga. Bukan secara daging, hanya untuk hidup bersama, kumpul. Termasuk yang tadi berdoa, dikasih Allah. Itu juga bagian dari nyawa saya, berkeluarga saya. Dan tidak lebih, tidak kurang dari Timotius. Pendeta Timotius. Saudara-saudara di sini adalah keluarga saya. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada keluarga kami. Saya tetap bertanggung jawab untuk mereka. Dan saya salah satu dari orang yang paling memperhatikan semua ponakan-ponakan. Pendidikan mereka saya perhatikan. Saya diberkati, saudara. Saya bisa memberkati keluarga besar saya. Kadang-kadang saya malah nggak tanya, kamu punya uang atau tidak? Tapi saya bilang harus sekolah. S2, jangan S1. Dan mereka semua juga Tuhan berkati bisa studi S1, S2. Diberkati Tuhan. Di sini saya melihat orang tua yang mencari Tuhan pasti diberkati. Amin. Keturunan. Tidak semua keluarga saya orang baik-baik. Ada yang bandel-bandel. Ya, yang bandel keluarga saya. 3. Ada yang jadi jagoan. Jagoan bener. Pokoknya preman aja. Wali kotanya tuh dia jagoan. Dia bisa buat apa saja sama anak-anak buahnya. Tapi satu persatu dia juga bertobat. Nah, saudara saya model begitu. Mas, serahkan saya orang itu saya garap. Oh, tidak. Keluarga saya jiwanya keras-keras. Keras-keras. Sudah lihat satu keras ya begini. Karena kakek saya itu penggawa dari Mangkunegaran. Prajurit. Bawa Grace. Sekarang tujuannya bawa Kristus. Kita akan seperti ini. Pasti. Dan meratap. Meratap bahasa orang yang tidak yakin bahwa ada kehidupan lagi di balik dunia. Meratap itu bahasa orang yang tidak yakin kita akan ketemu lagi. Kita ketemu di bumi, kita ketemu di sana. Ya. Kita suatu hari ketemu keluarga besar kita. Tapi jangan lupa, keluarga besar saya bukan kalian. Ada juga suatu. Ada juga suatu. Apalagi Pak Kio, Musulmi. Ada Benny, Pak Ruli, Benny, Pak Ruli, Pak Hasan, dan yang lain. Ada Toaku, Aris, dan Pak. Ini keluarga besar kami. Jangan memilih satu pesan yang penting untuk keluarga besar. Jangan memiliki Erastus. Karena Erastus bukan milik keluarga besar Atmos Wiko. Erastus milik Tuhan Yesus Kristus. Ingat, saya sudah dimiliki oleh keluarga besar, keluarga ministeri, bukan dimiliki oleh atmosfer. Saya dimiliki oleh Tuhan Yesus yang dipercayakan kepada keluarga besar, keluarga ministeri. Jadi tidak usah pakai kata sambutan lagi, nanti langsung saya sambutkan dari saya. Mau bilang terima kasih berat. Kenapa? Karena kan keluarga saya masih apa ini? Tapi bagaimanapun saya berterima kasih. Saudara, saya punya mata yang tidak dimiliki banyak. Saya punya mata melihat yang menembus hati. Saya melihat ketulusan dari kemarin. Saya melihat ketulusan. Bahkan teman-teman saya yang jauh, yang tidak pernah berjumpa lagi datang, saya kaget. Saya dapat SMS dari berbagai penjuru tempat. Jadi viral. Ini baru kakaknya Erastus. Boleh kalau Erastus sendiri. Jangan takut. Oh.
karena kita akan pulang satu persatu. Tapi maaf, saya belakangan aja. Dan berjuang silahkan, saya belakangan. Tugas lebih besar. Oke? Tidak usah basa-basi. So, akhirnya satu persatu meningkat. Ya? Saya juga untuk sementara waktu. Asli. Ingat harus kuat. Buat meratap, jangan nangis boleh. Meratap jangan. Amin. Amin. Asli. Tolong dibuka. Biasanya Pak Amin ini pegang pembukaan. Pak Amin ini biasa pendeta kematian. Sebenarnya sebentar. Oke, saya dimulai pasti. Dan mau pikir nanti saya sudah ada lagi berubah. Ya, oke. Dari kiri ya, dari kiri. Langsung kiri kita ke sini. Semua dari sini ya. Mari. Dari sana. Ayo sini, Mas Dino. Terus ini ada. Pinggirnya aja ya, pinggirnya. Jangan kena wajahnya. Terus langsung duduk saja ke kursi yang sudah diduduki. It's okay. Silakan yang lain. Hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Nomor 24. Ujian 24. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwa. Yesus harapan jiwaku. Yesus penebus dosaku. Dia bos dan kesemangatku. Yesus dia yang membela dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa. Yesus
Tuhan Yesus beserta kita sampai bertemu sampai lagi kita bertemu sampai Tuhan Yesus beserta kita sampai bertemu sampai lagi kita bertemu sampai bertemu Tuhan Yesus baik, sekarang silakan duduk semua. Silakan duduk, jangan melo-melo. Oke, kita punya pengharapan pasti. Oke, mari silakan petugas menutup peti. Petugas silakan. Bapak Ibu, ada 2 bus. Satu bus untuk keluarga dan satu bus untuk Bapak Ibu yang tidak membawa kendaraan atau kendaraannya kurang sehat atau saudara punya fisik yang sehat. Itu bus untuk keluarga dan untuk keluarga sendiri. Lalu untuk bus untuk umum semua saudara. Ada sebelah di depan. Di sana. Ada di depannya. Ini depannya. Yang gede. Oke, it's okay. Ayo. Udah, tutup tangan dulu. Mana? Tutupnya mana? Ini malah berhenti dari semua sampai egois. Nggak boleh egois. Sini. Oke, udah boleh kan? Pasti kita sudah. Bagi sidang pergabungan yang akan meninggalkan rumah duka, karcis parkir dapat diserahkan kepada petugas kepada kami, dan Bapak Ibu bisa langsung mengikuti iring-iringan kendaraan jenazah yang akan membawa lokasi kita yang terakhir ke tempat peristirahatan di Pondok Rama. Terima kasih.
Oke, mari kita bangkit berdiri, saudara. Bapa di dalam surga,